Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Budia, Bang Nurul, dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Almira Putri Aida, NPM 44, Fransiskus Andika Dwi Putra, NPM 51, Fitri Sati Maharsanti, NPM 83, dan Vina Kusudianingsih, NPM 90. Kami akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Advanced Budgeting, A Journey to Advanced Management System oleh Peter Bunch et al. Management Accounting Research tahun 1995. Keadaan bisnis saat ini. Lingkungan bisnis saat ini mengalami perubahan. Perubahan tersebut terlihat dari adanya tekanan persaingan bisnis yang mencakup persaingan global, komersialisasi teknologi yang cepat, dan adanya penggunaan teknik-teknik manajemen baru. Dampak dari adanya perpaduan hal-hal tersebut yaitu menciptakan pasar yang lebih luas untuk produk dan layanan baru dengan biaya yang lebih rendah dan fungsionalitasnya lebih besar, serta cara-cara baru untuk memahami atau menanggapi kebutuhan para konsumen. Namun, hal negatif dapat muncul karena hal tersebut, yaitu gambaran cepat dari kelebihan kapasitas dan kompetensi yang ketinggalan zaman dengan ancaman serius terhadap bisnis dan orang-orang mereka. Pasar menjadi stabil, sangat kompetitif dan didorong oleh pelanggan. Lingkungan bisnis saat ini mendorong perusahaan untuk melakukan perubahan besar dalam struktur organisasi, keterampilan, dan kegiatan mereka. Dalam perspektif saat ini, sistem manajemen tradisional dikembangkan untuk tujuan yang berbeda dan beroperasi dalam lingkungan yang relatif stabil. Selanjutnya, dewasa ini anggaran belanja tidak banyak yang berkaitan dengan realitas baru, kerangka waktu, dan bahasa pengelolaan operasional. Berdasarkan artikel, ada yang berpendapat bahwa hal tersebut harus dikurangi menjadi peranan dalam penataan keuangan dan pengelolaan saham secara finansial, namun sistem yang digunakan tetap dan terus memegang kekuasaan yang signifikan atas sumber daya dan perilaku organisasi. Sehingga para manajer harus berpikir dalam hal proses, bukan fungsi, karena adanya dorongan kualitas dan efisiensi. Untuk yang selanjutnya yaitu keterbatasan dari proses budgeting tradisional saat ini. Terdapat 5 poin dari keterbatasan dari proses budgeting tradisional saat ini. Yang pertama yaitu dari segi hubungan strateginya. Dalam pelaksanaan budgeting tradisional, untuk tahun lalu ditambahkan, permasalahannya adalah tidak dikaitkannya dengan strategi. Kemudian, untuk pemotongan di seluruh dewan atau papan, menimbulkan pemotongan layanan yang salah. Yang kedua, dari segi rasionalitas sumber daya. Dalam praktik organisasi fungsional, kinerjanya akan bersifat kurang optimal. Fokus elemen biayanya tidak terlihat keluarannya, serta manfaat investasi kecil karena kelebihan sumber daya dan siklus waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, dilihat dari segi perbaikan secara terus-menerus. Dalam praktik peningkatan secara bertahap, kemudian menimbulkan permasalahan berupa target yang didorong secara internal, kemudian terkait dengan biaya tetap dan variabel yang membuat ketidakefisienan tertutupi. Yang keempat, dilihat dari segi perilaku yang kongruen, di mana budgeting tradisional dalam praktiknya terkait dengan komando dan kendali ruang, kurang adanya komitmen. Kemudian, dalam praktik penekanan finansialnya, membuat perilaku yang bersifat disfungsional. Dan yang kelima, dilihat dari segi nilai tambah, di mana dalam praktiknya, yaitu pelaporan setelah periode, membuat adanya variasi atau varians yang tidak dapat dicegah. Kemudian, dalam praktik birokratisnya, terdapat kesempatan yang sifatnya yaitu terbuang.
Untuk selanjutnya yaitu 5K goals yang harus dimiliki dari suatu advance budgeting. 1. Rencana kegiatan mengemudi, keluar atau melakukan pengembangan dari strategi bisnis. Implikasi dan manfaat yaitu menghubungkan anggaran dengan visi, misi, dan strategi perusahaan, memutuskan secara eksplisit antara tuntutan yang bersaing. Sebuah syarat mutlak untuk keberhasilan dari pengembangan atau perubahan dari strategi bisnis adalah bahwa manajemen atas perusahaan dengan kuat mengkomunikasikan alasan yang mendesak mengapa bisnis harus berubah dan target kinerja baru harus sesuai atau dicapai. Komunikasi ini tidak cukup dengan sendirinya, tetapi harus dikomunikasikan dengan penggunaan proses yang terstruktur untuk menyebarkan strategi dan dengan demikian menerjemahkan nilai dan mengembangkan target di tingkat operasional penggunaan proses tersebut, memastikan bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran menjadi metodologi terintegrasi. Yang kedua yaitu menghubungkan konsumsi sumber daya untuk memproses hasilnya. Implikasi dan manfaatnya, mengelola proses lintas departemen, mengakomodasi waktu siklus yang berbeda, fokus pada keluaran tugas dan produktivitas, dan memastikan manfaat investasi terwujud. Tujuan ini adalah tentang mengatasi masalah yang telah ada sebelumnya, ditambah pendekatan untuk menetapkan tingkat sumber daya yang merupakan kelemahan penting lainnya dari penganggaran tradisional. Metode Activity Based Costing atau ABC ini memahami model konsumsi sumber daya yang dikonsumsi oleh tindakan dan kegiatan untuk suatu produk telah digunakan dalam penerapan hal. Kemudian, saya akan melanjutkan penjelasan jawaban untuk soal nomor 3. Untuk kunci ketiga yang harus dimiliki dari suatu advance budgeting yaitu mendukung perbaikan berkelanjutan, baik yang bertahap maupun terobosan. Implikasi dan manfaatnya, mendorong peningkatan menuju target berbasis eksternal, membuat pemborosan terlihat dan mengatasinya. Tujuan ini adalah tentang memisahkan diri dari fokus internal pada biaya dan pendekatan bertahap untuk perbaikan yang merupakan kelemahan lebih lanjut dari anggaran tradisional. Pada penelitian dalam jurnal tersebut, beberapa penggunaan mekanisme untuk mendorong perbaikan diantaranya yaitu yang pertama, penggunaan biaya target yang berasal dari persyaratan pelanggan dan kondisi pasar. Yang kedua, penggunaan selektif standar internal dan eksternal untuk menetapkan target perbaikan. Kemudian yang ketiga, menetapkan target terobosan untuk perbaikan proses melalui penyebaran strategi dan beberapa hal lain. Yang selanjutnya, untuk kunci yang keempat, membangun dan mempertahankan perilaku yang sama. Implikasi dan manfaatnya yaitu meningkatkan pembangunan konsensus dan pengambilan keputusan menggunakan serangkaian ukuran kinerja yang seimbang. Tujuan ini adalah tentang mengatasi hambatan fungsional dan perilaku disfungsional yang diperkuat oleh keselarasan anggaran tradisional dengan struktur organisasi dan fokus kuat pada kinerja keuangan. Untuk mencapai tujuan perilaku yang sama, proses perencanaan dan penyusunan anggaran harus digunakan sebagai katalis untuk komunikasi, komitmen, dan perubahan. Hal ini harus diubah dari ritual tahunan untuk kontrol keuangan top-down menjadi kesempatan belajar perusahaan, menfokuskan manajer ke nilai, dan keputusan yang diperlukan untuk mencapai strategi berbasis pasar. Kemudian untuk kunci yang kelima, menambahkan nilai nyata melalui perencanaan dan penyusunan anggaran. Nah, untuk implikasi dan manfaatnya, menekankan perencanaan, perbaikan, dan pencegahan penganggaran terintegrasi dengan proses manajemen. Tujuan ini adalah untuk mengurangi birokrasi penganggaran tradisional dan memastikan bahwa
Perencanaan dan proses penganggaran benar-benar menambah nilai dalam hubungannya dengan waktu yang digunakan oleh para manajer di atasnya. Nilai dari perencanaan dan penganggaran harus diukur oleh sejauh mana 4 pokok kunci koherensi strategis, rasionalitas sumber daya, perbaikan berkelanjutan, dan perilaku yang sesuai dicapai.